Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 1 Mei 2026. Pada pelajaran kali ini kita memasuki bab dengan tema Jelajah Nusantara. Pada bab ini kita diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat, dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskriptif. Kita juga akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta akan berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Langsung saja kita akan pertama-tama kita akan memasuki subjudul, yaitu tentang memahami isi teks deskriptif. Di sini kita akan mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi. Selanjutnya di sini ada membaca, di mana sebagai berikut. Rapa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setibanya di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya ini di blognya. Berikut adalah blog yang ditulis Rapa. Di sini ada gambar Pantan Terong yang instagramable. Pantan Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Takengon. Akhirnya aku menginjakkan kaki juga di sini. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang instagramable ini ya. Aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Begitu kata si Rapa dalam gambar di blognya. Berikut kemudian adalah isi dari blognya. Kami berangkat dari Banda Aceh pada pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur karena kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman lihai mengendarai mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampainya di atas, paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya, rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu, aku sedang menggigil kedinginan.
setelah bersuah foto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian juga dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, macchiato, hingga latte. Makin siang, makin banyak pengunjung yang berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar dikelilingi tubuh kami, membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya, kita harus membantu perajinan lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Panten Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Panten Terong ya. Nah, jadi itulah isi dari blognya si Rapa yang menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya berwisata ke sebuah puncak yang populer di Aceh, yaitu tadi bernama Panten Terong ya. Dengan judul blognya adalah tadi Panten Terong yang instagramable. Kemudian di sini ada tugas, ada soal, ada pertanyaan sekaligus menjadi lembar tugas kita pada pertemuan kali ini. Berikut adalah lembar tugasnya. Setelah membaca pengalaman Rapa, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rapa tadi? Jadi apa kira-kira objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rapa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah di kota mana objek tersebut berada? Ya. Yang kedua, di kota mana objek tersebut berada? Kemudian yang ketiga, pada pengantar tulisan, mengapa disebutkan Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya? Jadi nomor 3 adalah alasan kenapa Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Yang keempat adalah tuliskan kembali dua kutipan kalimat Rapa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Dari isi blog Rapa kita melihat bahwa banyak sekali ya kutipan kalimat Rapa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Cukup yang keempat ini adalah tuliskan dua kesan yang dua kutipan kalimat Rapa yang memiliki kesan terhadap objek yang sedang dikunjungi si Rapa. Cukup 2. Kemudian di sini yang kelima adalah tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang instagramable, tetapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata, serta makanan khas daerah tersebut. Kemudian, kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Jadi yang kelima, ini menurut kalian masing-masing, pengalaman kalian menurut pengalaman kalian, kegiatan apa yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasi keindahan tempat tersebut? Kalaunya dari kisah Rapa, Ibu Rapa juga membeli souvenir yang membantu pengrajin lokal sekalian berkunjung, ya kan? Kira-kira kalau kalian apa tuh? Kemudian yang terakhir, soal terakhir, jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggal apapun selain jejak kakimu, merupakan ungkapan penting yang
perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian apa maksud pernyataan itu? Jadi menurut kalian apa maksud pernyataan dari jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu, ya. Lembar tugas ini adalah menjadi akhir dari pelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Semoga bisa menjawab 6 soal berikut. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.